Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, kita lanjut lagi kasusnya terbaru dari beberapa yang lagi viral ini ya. Ada berita-berita terbaru. Selain kasusnya Vina, kita lihat ya beberapa video. Kita lihat beritanya seperti apa. Yuk, kita tonton guys. Assalamualaikum, izin Jenderal, perkenalkan nama saya Bribtu Yulistia Budi, tugas di Polsek Kulai, Polres Sigi, Polda Sulawesi Tengah. Saya ingin bertanya dengan pernyataan Jenderal yang di video awal saya, yaitu jika kritik Polri akan menjadi sahabat Kapolri. Itu pernyataan tersebut hanya untuk masyarakat atau untuk siapa? Izin Jenderal, kalau pernyataan tersebut hanya untuk masyarakat, saya yakin 90% tidak akan ada masyarakat yang berani mengkritik Polri. Karena apa? Saya sebagai contohnya, Jenderal. Saya anggota Polri mengkritik oknum Polri yang suka memotong hak anggota, malah saya yang kena kode etik. Apalagi masyarakat yang kritik, otomatis pasti masyarakat takut akan dapat hukuman. Izin Jenderal, konten-kontenku tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan institusi. Kontenku bertujuan agar para oknum yang suka memotong hak anggota itu sadar dan adil pada sesama anggota Polri. Izin. Nah, aku dengar kabar ya, orang ini itu katanya dimutasi ya gara-gara VT-nya dia guys. Waduh, yang ibarat kata dia itu mengkritik Kapolri ya, padahal dia sendiri adalah oknum polisi sendiri ya, oknum Polri ya maksudnya. Dan dia maksudnya adalah oknum polisi aja udah diginiin, apalagi masyarakat gitu, rakyat ya, membuat rakyat juga takut ya untuk mengkritik ya. Padahal Kapolri sendiri yaitu berseragam coklat sendiri, maksudnya ya. Oknum-oknum juga banyak yang melakukan kesalahan ya, nggak semuanya baik gitu guys, maksudnya seperti itu ya. Jenderal, saya hanya manusia biasa yang tidak luput juga dari kesalahan, dan apa salahnya jika saya ingin berubah menjadi yang lebih baik untuk institusi. Kenapa permasalahan ini saya tidak melapor ke Polda? Izin, jika saya melapor ke Polda, saya yakin tidak akan diproses karena sudah banyak contohnya sekarang ini masih banyak surat kaleng yang menuju ke Mabes yang diviralkan di medsos. Berarti tandanya kan mereka sudah melapor, mungkin tidak diproses. Izin Jenderal, saya memohon langsung kepada Jenderal untuk turun langsung menangani kasus etik saya yang mengkritik oknum anggota Polri yang suka memotong hak anggota, dan menelusuri langsung anggaran di tempat saya tugas. Kontenku ini bertujuan agar kita sesama manusia harus adil dan tidak mengambil hak-hak sesama anggota Polri. Menurut kalian gimana nih? Sependapat nggak dengan Bapak ini? Aku nggak tahu namanya siapa ini ya. Buat Kapolri ini oknum jujur ya. Ketika ada oknum jujur malah diginiin, kasihan ya guys ya. Waduh, menurut kalian gimana nih? Waduh, Jenderal Sigit ini lagi sibuknya lagi main apa gitu ya. Kemarin kan berita-beritanya lagi lagi ada pesta gitu ya. Boro-boro mikirin rakyat. Kita lihat ya. Kita lihat lagi di video selanjutnya. Setelah 3 hari berturut-turut diperiksa Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap kuasa hukum Rudiana, Mardiman Sane, yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespons dirinya, sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Padahal ya kasusnya siapa? Rivaldi alias Ucil ini ya guys ya adalah membawa sajam gitu ya, dan harusnya si Ucil ini pada waktu itu dihukum yaitu dengan hukuman 1,5 tahun ya, dan seharusnya sekarang sudah bebas gitu ya. Nah, entah apa setan apa yang menyaut, gara-gara ini guys, gara-gara Liga Akbar ya, pada waktu itu kan bilang kan saat terakhir itu Eki itu ada masalah dengan Ucil ya. Nah, pada saat itulah Rudiana murka dan akhirnya
Ucil ini terseret, padahal Ucil ini sudah di dalam penjara, guys. Gimana caranya dia membelah diri ya di dalam penjara? Apakah Ucil ini adalah apa yang dikatakan yaitu Andika Mahardika ya, yang katanya Andika Mahardika itu anak dari cucu Bupati Indramayu ya. Apakah itu, guys? Kita lihat. Apakah menurut kalian seperti itu, guys? Bisa membelah diri gitu ya. Jadi bisa bebas kemanapun terus masuk lagi gitu ya. Terus membunuh Vina terus masuk lagi gitu penjara. Apakah seperti itu? Wah, secara logika kayaknya nggak akan mungkin deh seorang Ucil ya. Kelihatannya bukan anak orang kaya kelihatannya gitu ya, guys ya. Kita lihat di video selanjutnya. Saya nyuruh bapak itu pergi. Baru ini datang. Berapa menit dia jalan itu, masnya ini datang. Oh iya, berarti gitu, udah lapor Bang. dulu kan? Lah, ya nggak tahu. Ya lapor nggak, berarti orang yang disuruh itu ketemu nggak? Perempuan datang Di ke saudara. laki-laki perempuan. Berdua apa sendiri? Bapak. Sendiri apa berdua? Sendirian, Berdua Pak. apa sendiri? Sendiri. Apa berdua? Sendiri, Pak. Oke. Nah, ketemulah sama ini kan. Kemudian ini kesini. Nah. Setelah ini datang, berarti udah ngumpul tuh. Iya. Setelah itu datang siapa lagi? Datang, ya orang jalan kaki satu. Setelah itu ada nggak yang datang pakai motor lagi? Yang datang pakai motor belum ada, Pak. Perempuan? Saya nggak ingat kalau itu. Nggak ingat. Ya udah, jangan dipaksa. Iyalah, orang lagi ramai gitu baru-baru ingat siapa aja yang datang ya, guys ya. Kita lihat di video selanjutnya. Macuma, Ritual sebab pocong kira-kira. Halo Rudi Merana. Allah. Udah mandi belum? Sholat Jumat dulu ya. Habis sholat Jumat ditungguin tuh sama Zakatata ya. Udah jelas ya, si Rudiana tidak datang ya. Kita lihat video selanjutnya. Mau tahu nggak kenapa kasus Vina ini yang sebenarnya adalah kasus waka, tapi sama Rudiana diciptakan seolah ini kasus pembunuhan? Mau tahu? Karena Rudiana nggak mau ketempuhan atau kena denda oleh keluarganya si Vina. Karena meninggalnya si Vina itu jelas-jelas diakibatkan oleh kelalaian anaknya. Makanya dibuatlah skenario seolah ini kasus pembunuhan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, biar teman-teman paham. Oke, besin paham ya. Mel ternyata bukan teman dekat Eki. Seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tapi anehnya, Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel dalam penjara. Dia narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Istri meninggal, mertua suruh ia nikahi adik ipar. Namun, rahasia terbongkar saat malam pertama. Ketika ditinggal meninggal istri, banyak lelaki yang ingin menikah lagi. Begitu juga halnya dengan seorang laki-laki yang sebut saja namanya Isam. Isam dipaksa menikah dengan adik iparnya sendiri selepas kematian istrinya beberapa bulan lalu. Dilansir dari Eberita, ia menceritakan pengalamannya yang unik. Mulanya terasa kesepian, tak ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Aku dipaksa menikah dengan adik ipar sendiri selepas istri meninggal dunia akibat terlibat dalam sebuah kecelakaan di jalan raya. Pada awalnya, saya mengambil dari sisi baiknya. Saya punya seorang anak perempuan juga berperan penting dalam hal ini. Di tengah kesedihan saya, ditinggal istri, saya yang merupakan yatim piatu menganggap keluarga mertua adalah keluarga sendiri. Mereka minta saya untuk menikahi adik istri saya sendiri. Alasannya biar ada yang menjaga anak saya yang masih 4 tahun. Seketika saya terkejut dan memikirkan segalanya, membuang yang keruh, mengambil yang jernih. Namun selepas saya setuju, semua rahasia terbongkar di malam pertama. Dia adik ipar saya, boleh dikatakan seseorang yang kuat agamanya. Kadang-kadang wajahnya juga mengingatkan saya pada istri. Sekilas pandang memang tiada cacat celah, baik perangai maupun fisik. Tentu dia adalah wanita idaman setiap laki-laki. Upacara pernikahan pun terus dilangsungkan dengan ala kadarnya. Saya mulai curiga ada apa sebenarnya. Itu pikiran yang bermain di kepala. Hingga pada malam pertama semuanya terbongkar. Ternyata dia sudah mengandung anak di luar nikah. Hasil hubungan dengan lelaki yang dia kenali di media sosial. Saat dia menceritakan semuanya, hati itu bagaikan ditusuk dengan jarum panas. Geram, marah.
Bahkan saya hampir memukulnya. Tapi alhamdulillah, saya masih bisa mengawal perasaan itu. Saya dijadikan pengganti pria yang menghamilinya oleh keluarga yang saya hormati dan percayai selama ini. Istri menangis dan meminta ampun kepada saya. Dia juga tidak memaksa saya untuk melayani dia layaknya seorang istri jika tidak mau. Tapi setidaknya dia mau saya membiarkan dia mendapatkan status istri untuk menutup aib tersebut. Sudah seminggu kami menikah, tapi masih belum juga ada kata putus. Saya marah telah dijadikan tumbal tanpa sadar. Tapi saat melihat senyum bahagia anak bersama istri, membuat pikiran itu hilang seketika. Saya hanya mampu berserah kepada Allah. Semoga aku mampu memaafkan dan menerima semua ini dengan hati yang ikhlas. Waduh, ini berita yang terakhir ini agak-agak seram ya. Maksudnya kalau aku jadi suaminya juga bakal kesel ya. Ternyata, waduh, menurut kalian gimana nih berita yang terakhir? Kok hebat ya dia bisa ini, atau ini bener nggak ceritanya ya, apa hanya karangan? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.